Kekuasaan Allah meliputi apa saja. Yang dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Maryam walaupun tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Apalagi menikah. Disentuh saja belum pernah. Tapi bisa hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, ini sampai kepada kisah singkat Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang ke-24, kalau terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang wanita suci yang bernama Maryam. Kisah ini sangatlah masyhur, Maryam binti Imran. Tanpa seorang ayah, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya tertulis jelas dalam Al-Quran, di mana Allah mengutus malaikat Jibril kepada Maryam untuk menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang suci. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Maryam. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiyya. Yang artinya, kata Maryam, bagaimana aku bisa mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Namun Jibril menjawab bahwa hal itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah meliputi apa saja. Yang dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Maryam walaupun tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, apalagi menikah, disentuh saja belum pernah, tapi bisa hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Isa. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma, dan Maryam mengalami kesedihan dan cobaan besar karena tuduhan masyarakat. Bagaimana seorang perempuan yang hamil tanpa menikah itu akan menjadi fitnah di masyarakat. Tetapi Allah memerintahkan Isa alaihissalam yang masih bayi untuk berbicara membela ibu. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa lam yaj'alni nabiyya. Yang artinya, sesungguhnya aku ini hamba Allah, kata Isa. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Saudaraku seiman seagama, ini adalah mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Dari bayi sudah diberikan mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dewasa, Allah mengangkat Isa alaihissalam sebagai nabi untuk Bani Israel yang telah banyak menyimpang dari ajaran Taurat. Ia membawa kitab Injil sebagai petunjuk baru dan menyempurnakan hukum sebelumnya. Isa alaihissalam diberikan banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, pertama, menyembuhkan orang buta sejak lahir. Ada orang yang buta dari lahir sampai dewasa bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Tapi Allah yang menyembuhkan melalui Nabi Isa alaihissalam. Karena manusia tidak mempunyai kekuatan tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mampu menyembuhkan penderita penyakit kusta. Yang ketiga, mampu menghidupkan orang mati tapi dengan izin Allah. Yang keempat, membentuk burung dari tanah liat lalu meniupnya dan burung itu hidup dengan izin Allah. Menurunkan hidangan dari langit untuk kaumnya, itu juga dengan izin Allah. Semuanya karena mukjizat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Saudaraku seiman seagama. Kemudian penolakan kaum Bani Israel. Walaupun Isa alaihissalam datang dengan mukjizat yang jelas, yang gamblang, yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia,
sebagian besar Bani Israel tetap menolak keras dakwahnya. Para pendeta dan para penguasa saat itu iri dan takut kehilangan pengaruh, sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Isa alaihissalam. Dari zaman dulu persaingan itu sudah ada. Sangat miris apabila ada tokoh yang takut disaingi oleh orang lain. Khawatir terjadi akan seperti kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Diselamatkan dari penyaliban. Kaum Yahudi berencana menyalib Nabi Isa alaihissalam, namun menurut ajaran Islam, Allah menyelamatkan Isa alaihissalam dari penyaliban. Allah mengangkat Isa alaihissalam ke langit, dan yang diserupakan dengan Isa yang disalib bukan dirinya sendiri. Jadi ketika Nabi Isa itu dikepung oleh mereka orang Yahudi karena ingin dibunuh, ingin disalib, ternyata Allah itu mengangkat Isa ke langit dan Isa digantikan dengan orang lain yang mirip dengan Isa. Sehingga mereka mengira itu adalah Nabi Isa alaihissalam, padahal bukan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka tadi, yang ada orang yang diserupakan. Padahal Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alaihissalam masih hidup dan diangkat ke langit, bukan wafat di dunia. Nabi Isa alaihissalam akan kembali. Dalam ajaran Islam, Isa alaihissalam belum wafat. Ia akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk menyempurnakan risalah Islam, menghancurkan kekuatan Dajjal, fitnah besar, dan menghidupkan hukum yang benar. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, Isa alaihissalam akan turun di dekat menara putih di Damaskus. Kemudian yang kedua, ia akan membunuh Dajjal. Kemudian yang ketiga, ia akan memimpin umat manusia dalam keadilan dan membawa perdamaian. Setelah tugasnya selesai, barulah Isa alaihissalam wafat secara alami, wafat di alam dunia. Pelajaran dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, mukjizat Allah tak terbatas. Berarti Allah itu akan terus memberikan mukjizat kepada para nabinya, dan Allah mampu juga memberikan karamah, dan Allah memberikan segala yang diinginkan oleh seorang hambanya. Kemudian yang kedua, kesucian dan ketaatan. Yang ketiga, kesabaran dalam dakwah. Kemudian yang keempat, akan kembali menjelang kiamat. Saudaraku seiman seagama, bahwasanya Nabi Isa ini nanti akan kembali menjelang kiamat untuk memerangi Dajjal yang mau mempengaruhi manusia, bahwa Dajjal mengakui dirinya sebagai Tuhan. Itulah Nabi Isa akan membunuh Dajjal tersebut. Setelah selesai tugasnya Nabi Isa, Isa kemudian dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wafat yang sebenarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.